teman-teman, selamat datang di channel saya kembali. Bersama saya Jamal. Oke, di video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan R untuk dasar-dasar project kecil seperti analisis regresi. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan project kita melakukan analisis regresi menggunakan dua software gratis lainnya seperti Excel dan Rito. Dan di video kali ini adalah kesempatan untuk RStudio yang mana merupakan salah satu program gratis yang paling powerful bersama dengan Python. Oke, langsung saja kita mulainya. Yuk. Jadi sebelum kita mulai bagaimana cara menggunakan R, pertama-tama kita tentu harus mendownload program R-nya dulu. Di sini saya menggunakan RStudio yang mana dari segi tampilan dan segi environment itu lebih mudah daripada R biasa. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah programnya RStudio dan R biasa. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja RStudio. Di sini nanti keluar download free. Sudah kan? Nah, untuk RStudio sendiri ini tidak bisa berjalan sendiri ya, karena harus menggunakan mesin dari R. Kalian bisa download di rproject.com. Setelah itu install aja. Selesai bisa langsung kalian gunakan. Oke, yang pertama-tama di sini kita akan belajar bagaimana cara menginputkan data secara manual atau menggunakan langsung dari package atau dari function. Oke, kita akan menggunakan data yang sama seperti kemarin. Oke, di sebelah kiri kita punya di sebelah kiri kita punya data yang kita gunakan kemarin, sedangkan sebelah kanan kita punya R section atau kebalik ya. Sebelah kanan kita punya data yang kita gunakan sama seperti data yang kita gunakan di seksi Grittle dan Excel. Di sebelah kiri kita punya RStudio. Oke, jadi pertama-tama kita harus menginputkan data kita dari Excel ke RStudio. Caranya adalah kita menggunakan beberapa function yang sudah tersedia. Nah, beberapa function itu biasanya akan spesifik dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk package ya, yang kita sebut dengan bentuk package. Jadi setiap package itu biasanya menampung beberapa function unik yang bisa kita gunakan dalam proses analisis kita. Untuk memanggilnya sendiri kita perlu menggunakan function library, nama package yang kita gunakan. Apabila kita belum menginstal package ini, kita harus menginstal terlebih dahulu. Caranya yang pertama dengan menggunakan function install package install package atau menggunakan section ini package lalu install nama package yang akan kita gunakan. Misal contoh saya pengen menggunakan T-series ya, walaupun saya tidak gunakan di sini, saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakannya. T-series lalu kita install saja. Jadi kita akan install saja sampai tunggu download selesai. Udah selesai. Sedangkan untuk di sini kita harus memberi nama, kita semicolon 2. Kita nama package-nya T-series, kita coba install. Kalau package itu sudah tersedia, biasanya akan keluar notifikasi pemberitahuan seperti ini. Static door, jadi intinya seperti itulah ya, kalian paling nggak tahu. Nah, ini ada proses penginstalan package. Oke, tunggu aja. Kalau udah ada tulisan package T-series successfully unpacked and MD5 sums checked, warning installation, kita cuekin aja, yang penting package-nya udah successfully terinstall.
setelah kita menginstal package, kita dapat menggunakannya kita harus memanggilnya agar kita dapat menggunakannya ya. Bagaimana cara manggilnya? Menggunakan function library t-series. Di sini saya punya banyak, lalu enter. Oke. Caranya seperti itu. Bagaimana untuk menginstal package dan memanggilnya? Di sini ada beberapa package yang saya gunakan. Antaranya adalah read Excel untuk membaca data kita dari Excel ke RStudio. Ada package lain yang dapat kita gunakan untuk membaca tipe file dari beberapa jenis aplikasi statistika seperti Stata, SPSS, SAS atau yang lainnya ya. Nanti itu akan ada namanya package tersendiri. Kalian bisa browsing kalau kalian butuh. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan data dari Excel ini. Read Excel, kita library-nya kita run, lalu forecast untuk kita gunakan memeriksa sisaan kita apakah normal, tidak normal terhadap asumsi. LM test juga bisa kita gunakan untuk memeriksa sisaan kita dan pendugaan parameter kita. Oke, yang pertama-tama kita harus manggil data kita dari Excel ke RStudio dengan menggunakan function read Excel. Function ini berada di package read Excel. Lalu saya akan lebih mudah kan gunakan ini. Read Excel ada banyak sekali sebenarnya. Ada read Excel, read XXL, ini sama aja. Di sini ada keterangan path yang berarti direktori di mana tempat lokasi file kalian disimpan. Lalu ada sheet nomor berapa. Di sini kita tahu ada sheet 1, sheet sebagian dan lain-lain. Lalu ada banyak sekali ini keterangan lagi. Tapi oke, kita hanya butuh ini aja. Oke. Kita beri nama hotel, nama variabel, nama data kita kasih nama hotel sama dengan, ini tanda sama dengan ya. Jadi di R ada beberapa simbol untuk sama dengan. Yang pertama adalah simbol sama dengan itu sendiri. Yang kedua simbol ini arrow ke arah kiri. Yang ketiga adalah arrow ke arah kanan. Saya akan tunjukkan bagaimana nanti menggunakannya. Hotel, read Excel, run. Oke, kita sudah punya hotel. Kita bisa panggil di sini, kita lihat aja, otomatis muncul. Di sini kita punya harga square feet, datanya sama. Oke, setelah kita punya data, kita selanjutnya langsung analisis regresi saja. Saya hapus dulu. Jadi dalam melakukan analisis regresi di R, kita menggunakan function bernama LM. Ini adalah bawaan dari R sendiri kalau tidak salah. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi, ada formula, data, subset, weight untuk WLS, ada NA action, apa yang akan kalian lakukan jika terdapat data hilang, atau metode, ada metodenya, ada model, banyak sekali. Tapi umumnya saya biasa menggunakan formula dan data yang kita gunakan. Oke, jadi di sini formula kita adalah price dipengaruhi oleh square feet. Sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya bahwa price kita anggap sebagai Y dan square feet kita anggap sebagai X variabel. Karena luas mempengaruhi harga hotel. Dari data hotel kita sama dengan, kan kita coba menggunakan sama dengan yang ketiga, sama dengan regresi 1, kita enter. Bisa juga lalu kita cek menggunakan regresi 1.
Jadi kalau kita hanya manggil namanya saja, biasanya kita gunakan untuk melihat sebagian data kita. Sebagai contoh, kita akan menggunakan hotel. Kita lihat apakah isinya hotel. Nah, kalau kita panggil dari sini, kita bentuk sini. Kalau kita panggil dari sini, keluar tab baru di sini. Kita coba regression 1, apa yang kita dapat. Oke, jadi kalau kita hanya menggunakan regression 1, kita hanya mendapatkan koefisien penduga parameter kita dengan nilai seperti ini. Sedangkan jika kita menggunakan summary, kita diberi lebih detail bagaimana hasil yang kita perlukan, seperti residual, nilai residual minimal kita berapa, minus 53, kuartil 1 berapa, median kita berapa, kuartil 3 berapa, maksimal kita berapa, spread kita ini adalah ukuran penyebaran kita, dan koefisien kita punya estimate atau pendugaan parameter kita, ada standard error, t-value atau uji t-test kita, dan p, pr atau probability atau kita biasa kenal dengan nilai p. Kita dapatkan seperti ini dengan keterangan bintang 3 yang berarti signifikan dengan nilai p 0,0000 sekian. Dan ada juga residual, standard error, ada adjusted R kuadrat, F statistik, dan p-value. Ini p-value yang kita dapatkan di sini. Jadi model kita cukup baik ya. Setelah kita dapatkan model, selanjutnya kita harus memeriksa apakah residual kita sesuai dengan asumsi yang kita gunakan. 4 asumsi itu: normalitas, homogenitas, linearitas, lalu non autokorelasi antar sisaan. Kita coba cek residual. Nah, cek residual ini dari function forecast ya. Kita coba ya cek residual dulu. Cek residual, di sini ada keterangannya forecast, lalu cek run dari util utility, ada cek segment banyak, ini dari package apa, cek residual forecast, dan langsung kita tuliskan modelnya saja. Di sini kita dapat beberapa hasil mulai dari plot, lalu ada uji statistiknya juga untuk memastikan, karena biasanya kita tidak bisa mempercaya plot apa yang kita gunakan. Bagi contoh, di sini ada plot yang kemarin kita gunakan untuk memeriksa autokorelasi. Lalu di sini ada juga tes untuk autokorelasi dari Bruce Godfrey for series correlation sampai up to 5 sampai derajat kelima. Ini didapatkan nilai P sebesar 0,048, kurang dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa residual kita itu sebenarnya ada korelasi, namun tidak terdeteksi dari RCF dan residual kita jika kita menggunakan uji yang seperti kita kemarin ya, naik turun itu. Lalu di sini ada juga untuk histogram dari sisaan kita, cukup mirip diagram sebaran normal, tapi kita harus juga menggunakan Shapiro test. Kita coba cek untuk Shapiro test sendiri, kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,219 yang lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa sisaan kita sebenarnya memang sudah mengikuti sebaran normal. Hanya saja kita memiliki masalah pada autokorelasi sisaan kita, yang mana signifikan, yang berarti sisaan kita itu ada autokorelasi antara sisaannya. Jadi sebenarnya kita harus tanggulangi ini dengan transformasi. Kita
menanggulangi dengan transformasi, bisa juga dengan menggunakan model lain. Nanti ada model rigid regression atau robust regression, lain-lain lah yang menanggulangi masalah pada residual yang tidak sesuai asumsi tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, karena juga sudah azan juga. Semoga kalian paham apa yang saya bicarakan, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.